101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda pagi hari ini ya. Dan semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Smart Listener, sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Nah, Smart Listener, seperti apa potensi Makassar untuk menjadikan ataupun sentra sumber daya manusia unggul untuk saat ini, dan kita akan membahasnya untuk pagi hari ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Nilma Palamba, SHMAP, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Ija, Assalamualaikum semua pendengar dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang melaksanakan ibadah. Semoga semua sehat dan akan menghadapi Idul Fitri yang tidak lama lagi akan kita hadapi. Iya, Ya. iya. Kalau saya lihat Ibu Nilma ini ya, Smart Listener itu kan 2 tahun yang lalu gitu ya Bu ya, kita ngobrol juga, kita berbincang juga ya. Ini sepertinya nggak ada yang berubah gitu Bu ya, tetap sama gitu kan. Apa sih rahasianya Ibu? Usia tetap bertambah, tapi semangat harus tetap bertambah juga. Tetap dijaga gitu ya Tetap Bu ya. dijaga dan harus tetap ditambah. Ditambah. Berartinya kita nanti ada segmen tersendiri gitu ya Bu ya. Boleh. Baik. Tipsnya ya. Iya, oke. Baik, Ibu, untuk hari ini kita membahas mengenai potensi Makassar sentra SDM unggul ya. Nah, ini akan kita perbincangkan 1 jam ke depan, dan untuk Smart Listener juga kami informasikan ya, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Ibu Nilma, sebelum kita membahas lebih banyak lagi untuk potensi Makassar sentra SDM unggul, saya ingin tahu dulu nih Bu ya, untuk karena Ibu Nilma ini sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Ibu bisa memberikan sedikit gambaran dulu Bu untuk fungsi dan juga tugas di Dinas Ketenagakerjaan itu apa sebenarnya Ibu? Iya. Terima kasih Mbak Ija dan Smart Listener. Tentunya Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ini salah satu fungsi penunjang visi dan misi Bapak Wali Kota tahun 2021-2026. Adapun visi beliau adalah mewujudkan Makassar kota dunia yang somberek dan smart city yang kuat untuk Makassar kota dunia yang somberek dan smart city yang kuat untuk semuanya. Kemudian visi ini dijabarkan dalam 3 misi. Salah satunya adalah terkait dengan sumber daya manusia dan juga terkait dengan masalah rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tentunya Disnaker dalam hal ini berada dalam visi yang kedua, yaitu rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya yang kuat untuk semua. Ya, kalau kita lihat setiap narasi dari visi dan misi Bapak Wali Kota ini selalu ditutup dengan kata untuk semua. Itu berarti bahwa sesuai dengan tema kita saat ini, yaitu kompeten dan inklusif. Ya. Untuk misi yang kedua ini tentunya tujuan, ada tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi itu, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, yang mana terdiri atas sasarannya adalah tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru, dan terwujudnya gerakan masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Tujuan daripada tentunya dalam dalam sasaran ini tentunya
ada rencana strategis ya, yaitu mewujudkan kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru dan mewujudkan hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan, di mana kita akan menyediakan peluang kerja yang didukung oleh kualitas tenaga kerja yang kompeten dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Itulah bisnis proses dari Disnaker Kota Makassar yang diawali dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, kemudian rencana strategis ke depannya ya. Oke. Ibu, kalau kita lihat ya, ini sesuai juga dengan tema kita untuk hari ini, potensi Makassar Sentra SDM unggul. Ini juga sejalan ya dengan apa yang menjadi fokus dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, menjadikan Makassar kota kompeten dan inklusif ya. Nah, kalau Ibu lihat sendiri saat ini Ibu dari pengamatan ataupun Ibu mencermati ya, peluang ataupun potensi Makassar ini menjadi SDM sumber SDM unggul ini seperti apa Ibu? Iya. Tentunya kita melihat dulu data dari statistik bahwa penduduk Kota Makassar yang berjumlah 1.436.626 jiwa itu 1,1 di dalamnya adalah penduduk usia kerja. 1,1.110.014 jiwa itu masuk kategori penduduk usia kerja. Nah, usia kerja ini adalah usia antara 15 sampai 65 tahun. Nah, ini semua adalah istilah sekarang namanya bonus demografi. Ya. Nah, bonus demografi ini terdiri atas dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja sendiri jumlahnya adalah 651.832 jiwa, ya. Sehingga kalau kita persentase tingkat partisipasi angkatan kerja itu sebesar 58,72%. Nah, angkatan kerja ini terdiri lagi atas dua, penduduk bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Nah, penduduk yang tidak bekerja inilah yang namanya pengangguran, tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah 69.124 jiwa, atau kalau kita persentase sebesar 10,60%. Nah, inilah pengangguran terbuka, inilah yang kita harus intervensi dengan program. Dengan intervensi dengan program agar mereka bisa menjadi warga yang produktif, kompeten, tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Tentunya inilah menjadi tumpuan atau dasar kami untuk menyusun program dan kegiatan agar mereka bisa terserap di dunia kerja atau sektor formal maupun bisa bekerja secara mandiri. Ya, Ibu. Jadi sekarang ini untuk fokus ya untuk bagaimana bisa meminimalkan pengangguran terbuka ini ya. Dari kalau Dinas Tenaga Kerja sendiri, Bu, apa-apa saja sih yang saat ini dilakukan, Ibu, untuk bisa bagaimana memberdayakan pengangguran terbuka ini, Ibu? Iya. Jadi tentunya dalam melihat data yang tadi, bagaimana mengatasi tingkat pengangguran terbuka, pasti kita harus punya rencana kerja atau rencana strategis. Yaitu tentunya pertama adalah pengembangan pelatihan kerja, kemudian peningkatan produktivitas, kemudian pengembangan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan antara pekerja dan para pemberi kerja. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Disnaker. Pengembangan tenaga kerja, pengembangan pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Oke, tentunya ini menjadi hal yang fokusnya akan dilakukan beberapa ataupun ini merupakan jangka panjang ya yang akan dilakukan, Ibu, ya, untuk meminimalkan pengangguran yang ada di Kota Makassar ya, Ibu Nilma. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat ya, Ibu Nilma. Ya. Dan seperti sekarang kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya bersama kami untuk pagi ini. Silakan untuk sesuai dengan tema
tema kita untuk hari ini potensi Makassar Sentra SDM unggul ya. Upaya-upaya apa aja sih yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam hal ini Smart Listener. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya untuk WhatsApp di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Makassar Insight, dan kita masih membahas potensi Makassar Sentra SDM unggul ya. Masih bersama dengan Ibu Nilma Palamba, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Dan tadi kita sudah berbincang ya bersama dengan Ibu Nilma bahwa untuk tadi seperti diinformasikan bahwa untuk angkatan kerja di Makassar ini itu sudah dengan posisi angkanya 58,72% Ibu ya. Kemudian untuk pengangguran terbuka itu di angka 10,69%. Nah ini untuk angkanya ini cukup besar Ibu, dan tentu ada sebenarnya untuk target penurunan untuk 10,69% ini berapa Ibu target dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar? Iya. Jadi memang kalau kita lihat TPK, tingkat pengangguran TPT terbuka kota itu masih 2 digit ya, yaitu tadi 10,60%. Idealnya itu 1 digit, di bawah 10 lah, 9,8. Nah ini tentunya bukan hanya menjadi tugas dan fungsi dari Disnaker, tapi semua stakeholder, pendidikan, kesehatan, kemudian Disnaker sendiri, koperasi dan seterusnya. Karena untuk mendapatkan kualitas dari sumber daya manusia itu mulai dari pada saat anak itu berada dalam kandungan. Berarti kan terkait dengan kesehatan. Agar dia tidak berpotensi untuk menganggur, makanya mulai dari rahim pada saat anak berada dalam kandungan sudah harus disiapkan sumber dayanya, vitaminnya bagaimana, kemudian juga calon ibu ini harus ditingkatkan diedukasi agar menjadi bisa merawat anak dalam kandungan. Nah, setelah lahir dia akan bersekolah. Nah, itu berarti Dinas Pendidikan. Bagaimana dia bersekolah ataupun di pendidikan secara baik, ya tentunya kualitasnya bagus. Nah kemudian setelah bersekolah dia akan masuk ke dunia kerja. Ya seperti itu kira-kira ya. Jadi bukan hanya pendidikan, bukan hanya Disnaker. Dan jika ibaratnya kita Disnaker itu hanya ada di hilir, hulunya ada di kesehatan, ya kesehatan reproduksi, kesehatan anak bayi dalam kandungan setelah lahir, kemudian pendidikan, di tengah pendidikan kemudian masuk ke dunia kerja. Jadi ibaratnya ini kami ada di hilir, hulunya ada di tentunya di rumah tangga masing-masing. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi dari awalnya memang dari rumah tangga itu ya. Kemudian untuk pola pengasuhannya seperti pola apa? Pengasuhannya, parenting, kemudian ya pembentukan karakternya ya. Kemudian untuk masuk di dunia kerja, pendidikan formalnya dan masuk di dunia kerja. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah tentu ada banyak hal ya Bu ya. Seperti diinformasikan ini bukan hanya tugas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sendiri ya. Tugas bersama-sama. Tugas bersama-sama, saling support ya Bu ya. Saling support, benar. Baik, Ibu untuk penurunan 1 digit saja tentu ada banyak hal yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Seperti saya kan sudah katakan tadi, kami berada di hilir. Ketika sudah selesai di pendidikan formal, pasti yang bersangkutan atau anak ini akan mencari pekerjaan. Nah, untuk diketahui bersama bahwa di sektor bekerja di sektor formal itu, kalau pengalaman kami tidak hanya mengandalkan ijazah SMA, SMK, sarjana dan seterusnya, tapi perusahaan sebagian besar akan melihat skill, baik itu skill kompetensinya maupun attitude dan seterusnya. Jadi sangat kompleks untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan. Jadi selalu saya katakan jangan hanya mengandalkan ijazah sebagai formalitas, tapi skill kompetensi dan tentunya attitude. Ya, soft kompetensi juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi salah seorang
karyawan. Oke. Ya. Aduh Ibu, saya jadi deg-degan juga nih Ibu, was-was juga nih karena saya punya anak SMA Ibu. Sebentar lagi masuk dunia kerja gitu kan. Kuliah dulu kali Iya, ya, atau kuliah dulu ya. atau masuk di Iya, sekolah vokasi. sekolah vokasi. D3 boleh. Sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang memang menjadi hal-hal yang harus kita persiapkan gitu ya Bu ya, Ya. untuk anak-anak siap Seperti memasuki dunia seperti kerja saya gitu ya. sampaikan tadi ya, di samping ijazah juga skill atau keterampilan atau technical skill ataupun sertifikat kompetensi. Sehingga memang di Snaker dalam hal ini tadi sudah sampaikan salah satu dari 4 program itu adalah sistem pengembangan pelatihan Kerja ya, pelatihan Bu ya? kerja. Nah ini bisa dijelaskan dulu Iya. Bu untuk pengembangan Jadi pelatihan kerja. pengembangan pelatihan kerja itu kita menyiapkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentunya berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Ya, kebutuhan pasar kerja ini kita sudah identifikasi bahwa Kota Makassar ini adalah kota jasa, kota dagang, sehingga kita mempersiapkan pelatihan sesuai dengan pasar kerjanya. Misalnya bisnis dan manajemen, kemudian teknik manufaktur, kemudian yang banyak dibutuhkan sekarang terkait dengan masalah IT, teknologi informasi dan seterusnya. Sejenis itulah yang kita latih kepada warga Makassar agar bisa terserap di dunia kerja seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar. Nah, di samping itu kami juga intens untuk memperkuat lembaga pelatihan kerja, memperkuat lembaga pelatihan kerja karena kita tahu Makassar itu kan tidak punya training center, kita nggak punya balai diklat gitu ya, sehingga kita harus memperkuat mitra kita yaitu lembaga pelatihan kerja swasta dengan bagaimana meningkatkan akreditasi dari pengelola peningkatan akreditasi dari lembaga pelatihan kerja dan pengembangan kualitas dari lembaga pelatihan kerja swasta karena ini adalah mitra kita. Jadi untuk mendapatkan output dan outcome yang bagus kita harus pastikan inputnya. Nah, ketika peserta pelatihan itu tidak punya semangat, tidak punya passion untuk mengikuti pelatihan itu, maka pasti dipastikan hasilnya juga tidak akan bagus. Oleh karena itu kami sangat ketat di dalam melakukan rekrutmen. Kami sangat ketat dalam hal indikator untuk mengikuti pelatihan. Pertama itu adalah usia produktif, yang mana kita memprioritaskan yang fresh graduate. Ya. Kemudian tentunya yang punya semangat lah, punya passion lah untuk memang serius untuk mengikuti. Kemudian masuk ke dalam proses lembaga pelatihan ya. Lembaga pelatihan ini kita harus memastikan bahwa kualitas dari lembaga pelatihan kerja yang kita ajak sebagai mitra untuk melatih warga Makassar ini betul-betul terakreditasi. Karena pelatihan yang kami lakukan ini adalah sudah berstandar SKKNI. SKKNI itu adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, kalau input proses bagus, kita yakin outputnya juga akan bagus. Ya. Seperti itu. Oke, Ibu, untuk balai latihan kerja ini itu di bidang-bidang apa saja sih Bu yang menerima untuk pelatihan ini Bu? Lembaga pelatihan kerja menurut data yang kami miliki ya, yang sudah terdata di kami kurang lebih 100 sekian, 110. Dan kemarin bulan lalu ya, selalu saya bilang kemarin kalau bulan lalu ya. Bulan lalu kami laksanakan FGD untuk memastikan semua persyaratan formal maupun legalitas daripada lembaga pelatihan ini, swasta ini terpenuhi. Mulai dari legalitasnya, kemudian tentunya instrukturnya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian silabus yang akan diberikan kepada peserta dan seterusnya. Itu kami lakukan semacam FGD untuk memastikan mereka benar-benar siap untuk diajak bekerja sama dengan pemerintah. Persyaratannya ada nggak sih Bu untuk masyarakat yang mau daftar untuk balai latihan kerja itu?
bukan balai latihan kerja, namanya lembaga pelatihan kerja. Oke, lembaga pelatihan Kalau kerja. balai latihan kerja itu milik kementerian. Ya, oke, Lembaga lembaga, pelatihan ya. kerja. Lembaga pelatihan kerja tentunya ada aturan dari Permenaker yang mereka harus ikuti, Iya. legalitasnya, kemudian fasilitas, sarana prasarananya, kemudian instruktur, kemudian kurikulum. Ya. Oke, Ibu. Jadi ada beberapa hal ya yang memang harus di apa yang menjadi persyaratan ya untuk ikut di lembaga pelatihan kerja. Kemudian nantinya Bu, apakah memang dari masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan kerja ini itu akan tersalurkan atau akan di ini juga Bu, disalurkan ke perusahaan-perusahaan atau Iya. bagaimana Bu? Jadi gini, Ya. seperti itu. Jadi kita bukan hanya melatih, tapi keberhasilan suatu pelatihan ketika alumni-alumninya itu bekerja, Bisa bekerja, terserap. ya. Oleh karena itu kita saat melakukan pelatihan kita sudah pastikan perusahaan-perusahaan yang akan yang akan menerima minimal mereka dimagangkan dulu. Jadi pada saat kita melakukan pelatihan kita sudah ada data informasi dari perusahaan. Oh ya. Ya, kita sudah petakan job apa yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan Anda supaya kami latih. Setelah kami latih maka kami akan kembalikan ke perusahaan yang membutuhkan. Ya, misalnya konten kreator, kemudian pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan itu yang kita latih. Sehingga begitu selesai mereka langsung bisa bekerja minimal magang. Ya, minimal magang di tempat itu. Seperti itu pola-pola yang kami bangun saat ini. Jadi bukan hanya teori saja itu itu langsung praktek gitu kan Bu? Di samping itu kita memang setiap tahun melaksanakan job fair ya, job fair. Dan dari data job, jadi kita itu sistemnya semacam data-data balikan gitu ya. Ada data di perusahaan kita dapatkan, kemudian kita latih. Jadi seperti itu. Jadi kita petakan dulu kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan dari setiap job fair. Setelah kita identifikasi semua job yang ada, kemudian kita latih. Kemudian setelah kita latih kita tawarkan ke perusahaan yang mengikuti job fair. Seperti itu kita lakukan setiap tahun. Ibu, kalau hasil dari pengamatannya, ini kan merupakan hal yang memang sudah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar ya, bagaimana untuk membentuk adanya lembaga pelatihan kerja ya, dan juga nantinya bagaimana untuk mereka yang sudah dilatih ini itu bisa tersalurkan. Tapi seperti diinformasikan oleh Ibu tadi bahwa itu disesuaikan juga dengan kebutuhan perusahaan ya. Sejauh ini pekerjaan seperti apa yang banyak menjadi ini ya, yang banyak menjadi kebutuhan dari perusahaan Ibu? Ya, menurut pengamatan kami yang banyak karena sesuai dengan kondisi kita Kota Makassar, kota dagang dan kota jasa, maka paling banyak itu adalah di telekomunikasi, juga telekomunikasi, kemudian bisnis dan manajemen, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, kemudian sektor banyak juga yang digital, terkait dengan masalah tadi digital masuk teknologi informasi dan komunikasi, konten-konten kreator dan seterusnya. Itu yang banyak diminati. Itu yang banyak job yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ini juga bisa menjadi masukan ya. Termasuk marketing. Marketing juga termasuk marketing. Kemudian administrasi perkantoran. Seperti itu. Ini yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan ya. Marketing. Jadinya tahu ya smart listener apa-apa saja sih, jadi itu bisa mempersiapkan dari dini gitu ya untuk putra putri nanti seperti apa untuk bisa menambah skill atau pengetahuan mereka ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya Bu ya. Itu untuk poin yang pertama tadi ya, hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk pengembangan pelatihan kerja Ibu. Kemudian yang kedua ini untuk penempatan Ibu ya. Tadi untuk poin yang kedua tadi ada juga beberapa hal yang dilakukan, itu ada 4 poin yang akan dilakukan bagaimana untuk bisa menurunkan 1 digit saja untuk pengangguran terbuka ini. Jadi yang pertama tadi pengembangan pelatihan kerja, kemudian ada juga penempatan dan perluasan kesempatan kesempatan kerja. Nah, ini seperti apa Ibu? Jadi
program penempatan dan perluasan kesempatan kerja ini adalah di dalamnya bagaimana pengembangan kapasitas internal dulu kami. Aparatur pelayanan antar kerja yang kami miliki kita tingkatkan kapasitasnya karena mereka masyarakat yang akan mencari pekerjaan itu bisa melakukan konsultasi di kantor. Oh gitu ya. Di Disnaker. Misalnya melalui apa, Bu? melalui personil jabatan fungsional yang kami miliki namanya pengantar kerja. Jadi mereka bisa lakukan konsultasi di situ bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Seperti itu. Jadi ada memang layanan ada seperti layanan itu juga gitu ada ya, Bu, ya? layanan konsultasi mempersiapkan anak-anak kita yang ingin masuk ke dunia kerja ya. Disitulah semacam wawancara gitu. Jadi sesuai dengan passion mereka Passionnya gitu ya. mereka ya. Oke. Jadi itulah tugas dari fungsional pengantar kerja. Kemudian mengembangkan forum HRD dan tentunya yang kedua adalah pengembangan jaringan kemitraan kewirausahaan. Jadi pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat serta pengembangan kemitraan dengan perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri. Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi adalah dengan membentuk BKK Bursa Kerja Khusus. Ya, seperti apa itu? Bursa Kerja Khusus itu ada di SMK. Di SMK bahkan juga di perguruan tinggi wajib memiliki. Inilah yang senantiasa mengumpulkan para alumni untuk disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Jadi yang melakukan konektivitas ataupun link and match antara perguruan tinggi, SMK dengan perusahaan-perusahaan. Nah, makanya biasa di perguruan tinggi atau di SMK itu biasa ada kegiatan job fair. Nah, itu salah satu tugasnya. Membuka link ke perusahaan-perusahaan bagi alumni-alumni perguruan tinggi itu sendiri. Seperti itu. Oke, ini sangat membantu ya untuk mereka yang mencari kerja. Jadi, ya. Perguruan tinggi dan SMK juga itu harus bertanggung jawab kepada para alumninya untuk bisa bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa bekerja. Nah, itu namanya Bursa Kerja Khusus. Dan itu wajib dimiliki oleh sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Oke. Baik, ini untuk poin yang ketiga, peningkatan produktivitas ini belum apa? selesai yang yang kedua jadi tadi penempatan dan perluasan kesempatan, perlindungan tenaga kerja disabilitas seperti yang saya sampaikan. Nih, Bu? Jadi dalam program pengembangan penempatan dan perluasan kesempatan kerja terdapat di dalamnya salah satu tupoksinya adalah perlindungan tenaga kerja disabilitas dengan mengembangkan unit layanan disabilitas. Nah, tugas pokok dan fungsi dari unit layanan disabilitas ketenagakerjaan adalah memberi informasi, entah itu kepada para penyandang disabilitas maupun informasi ke perusahaan-perusahaan. Di mana di dalam regulasi disebutkan bahwa 1% dari job yang ada di perusahaan swasta itu harus diberikan kepada teman disabilitas. Kemudian 2% untuk BUMN dan BUMD. Itu regulasi sehingga kami harus selalu senantiasa melakukan edukasi kepada para pelaku usaha. Kemudian juga memberi aksesibilitas, memberi akses, membuka peluang, memberi peluang kepada teman-teman difabel untuk bisa mengakses pekerjaan-pekerjaan di sektor formal dan tentunya adalah advokasi. Nah, kemudian juga teman-teman difabel ini juga kita memberi pelatihan pemberdayaan agar mereka bisa bekerja secara mandiri. Nah, untuk unit layanan disabilitas di Kota Makassar yang kami miliki ini progresnya sudah cukup bagus karena selalu menjadi acuan di tingkat nasional terkait dengan tugas-tugas yang kami laksanakan di unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, di mana para organisasi penyandang disabilitas ini proaktif dan juga kami memberi ruang untuk itu sehingga kegiatan-kegiatan mereka bisa terfasilitasi, kemudian membangun jejaring dengan para pelaku usaha agar mereka bisa membangun kesadaran para pengusaha atau awareness agar mereka sadar bahwa ternyata teman-teman disabilitas ini juga
bisa bersaing dengan yang Normal, bukan disabilitas. Oke. Ibu tadi seperti diinformasikan juga ya bahwa bagaimana memberikan peluang ya untuk bagaimana disabilitas ini, para penyandang disabilitas ini juga bisa bekerja ya di beberapa perusahaan. Untuk pengawasannya sendiri bagaimana Ibu yang dilakukan untuk saat ini untuk bagaimana penyandang disabilitas ini juga bisa bekerja di beberapa perusahaan ini, Ibu? Apakah ada bentuk pengawasan atau seperti apa, Ibu, dari Dinas Tenaga Kerja? Pengawasan kami melakukan pendataan. Iya. Kemarin waktu kami dengan semua bidang-bidang turun ke perusahaan, salah satu di dalamnya adalah apakah perusahaan ini sudah mempekerjakan disabilitas. Nah, ternyata memang di sektor retail, perusahaan di sektor retail itu sudah cukup banyak mempekerjakan teman disabilitas. Pengawasan dalam hal ini mungkin bukan tugas kami ya. Yeah. Apakah yang mau diawasi? Yang mau diawasi apanya gitu ya? Saya juga tidak paham apa maksudnya pengawasan. Kira-kira untuk pengawasannya Ibu sejauh mana gitu Bu, awareness perusahaan-perusahaan untuk bisa memperkerjakan ataupun memberdayakan disabilitas bulan ini. Lalu kami melaksanakan bulan inklusi ya, temu inklusi pada bulan Februari kemarin. Temu inklusi kami laksanakan, dan memang membangun kesadaran ini sebagian besar perusahaan itu belum terlalu memahami, khususnya terkait dengan job apa yang tepat untuk ragam disabilitas, misalnya teman tuli, ragam disabilitas untuk teman netra, cocoknya job apa gitu. Itu yang belum terbangun. Mereka masih perlu diberi pemahaman, edukasi agar mereka bisa mengasesmen job-job itu yang kira-kira tepat untuk ragam disabilitas apa. Nah, ke depan kami akan melaksanakan semacam workshop untuk mempertemukan para penyandang disabilitas ataupun keluarga dari teman-teman disabilitas dengan perusahaan. Itu akan kami lakukan pertemuan agar mereka bisa saling menilai job yang, kalau pengusaha itu mereka harus mengasesmen job yang tepat untuk disabilitas, misalnya tadi tuli, kemudian cocoknya job apa yang tepat untuk teman netra, kemudian teman daksa, dengan berbagai ragam disabilitas itu. Jadi ini perlu apa lagi Bu ya? Lebih lanjut lagi Ibu ya? Masih banyak. Lebih lanjut lagi. Masih banyak yang selama ini banyak kami lakukan adalah pemberdayaan, pelatihan untuk teman difabel. Kalau misalnya yang memberi akses ke perusahaan, kami hanya sebatas memfasilitasi karena hambatannya di situ. Tantangannya itu ya. Teman-teman pengusaha atau pengusaha belum terlalu paham job apa yang tepat untuk mereka. Seperti itu. Nah, ini yang perlu semacam diedukasi atau di coaching ya. Kita lihat, kita nilailah passionnya seperti apa. Misalnya kasir, seorang kasir misalnya teman difabel daksa, itu harus disiapkan kursi yang tentunya harus mereka bisa mudah untuk mengakses itu. Jadi fasilitas yang ada di perusahaan juga harus disiapkan. Harus disesuaikan juga. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya teman yang low vision, agak penglihatannya agak kurang, tidak mungkin akan bekerja di tempat yang agak gelap. Misalnya di gudang yang gelap. Nah, itu harus akses seperti itu, fasilitas yang seperti itu yang harus pengusaha harus tahu. Oh, kalau dia tuli berarti pekerjaannya enggak boleh misalnya double. Kalau teman tuli itu kan, kalau satu pekerjaan bisa cepat sekali menyelesaikan suatu pekerjaan dan berulang. Nah, itu yang sepengetahuan saya. Misalnya disuruh membersihkan, pekerjaannya itu adalah membersihkan kaca, itu aja yang bisa mereka lakukan. Kalau misalnya diberikan pekerjaan yang lain, dia tidak akan terlalu maksimal. Jadi seperti itu, misalnya cukup mengelap barang-barang yang ada di
yang di etalase ya. mungkin itu aja Itu bisa kerjanya. lakukan Iya, dan Ibu bisa ya? cepat karena hanya satu macam aja jenis pekerjaannya. Nah, seperti itu yang harus Ditahu ya ya harus sama dipahami oleh owner owner ya, seperti itu. Nah, Oke. kemudian juga kesadaran ataupun kepercayaan diri Mhm. dari teman disabilitas. Nah, Kemudian ini harus dibentuk juga iya, ini dibentuk ya. juga. Kemudian pendampingnya, misalnya kan ada biasa disabilitas yang harus didampingi oleh pendamping, kemudian mungkin orang tuanya, orang terdekat yang juga harus diberi kesadaran, diberi edukasi Oke. agar teman difabel yang didampingi ini punya kepercayaan diri, dan yang paling dekat dengan mereka itu kan paling mungkin dia bisa curhat di situ. Mungkin dia sampaikan, saya itu cocoknya kerja ini dan seterusnya. Nah, ini suatu tantangan yang untuk kami di unit lain disabilitas, bagaimana link and match ini, bagaimana melingkan dan matchkan pekerjaan dan dengan tenaga kerja disabilitas. Seperti itu. Ini menjadi Seperti itu PR berat tantangan. Ibu ya. Iya. Jadi PR yang berat Iya, untuk iya. Ibu Nilma nih. Oke, baik. Kita masuk untuk poin yang berikutnya ini Bu, untuk peningkatan produktivitas Ibu. Nah, ini gambarannya seperti apa ini Bu? Ya, peningkatan produktivitas itu adalah memberi sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan. Jadi sasaran kami bukan hanya pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja. Mereka yang sudah bekerja ini perlu di reskilling, di upskilling agar mereka lebih produktif. Agar apa? Agar mereka tidak rentan untuk di PHK. Ya kan? Ketika seorang karyawan kompeten, maka pasti dia akan menjadi karyawan yang produktif. Sehingga tidak mudah untuk malah mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja seperti itu. Jadi skillnya itu terus diasah gitu ya. Selalu harus diasah, di up dia punya skill, kemudian diberi sertifikasi profesi. Jadi belakangan ini kami cukup masif untuk memberikan sertifikasi kepada para pekerja, khususnya yang bergerak di sektor perhotelan. Karena ya Hotel Makassar Kota Jasa ya, Ibu ya harus ada sertifikasi. Jadi tentunya untuk meningkatkan daya saing dari para karyawan itu, agar mereka tidak jobnya itu tidak diambil oleh orang-orang asing misalnya, seperti itu. Kita tahu bersama sekarang peluang kerja kan terbuka ya, orang asing bisa masuk, sehingga ketika karyawan kita punya produktivitas, punya sertifikasi, maka mereka bisa bersaing dengan orang-orang luar. Seperti Ibu itu. untuk mendapatkan sertifikasi ini itu persyaratannya seperti apa Bu? Apakah ada tes khusus atau gimana? Oh iya, pasti. Kita kan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi. Kita kerjasama dengan LSP, LSP yang melakukan rekrutmen. Ya, mereka yang lebih paham portofolionya, kemudian yang sifatnya sudah sangat teknis itu LSP yang akan rekrut. Iya. Itu tugasnya. Iya, tugasnya lembaga sertifikasi profesi. Oke. Baik. Untuk poin yang terakhir ini Bu, untuk hubungan industrial. Nah, ini gimana nih Bu tantangannya nih untuk poin yang ini masalah hubungan industrial ini memang terkait dengan hubungan antara pengusaha dan pekerja, serikat pekerja, serikat buruh. Kita ingin hubungan ini harmonis, berkeadilan, dan tentunya bagaimana mengurangi konflik, konflik antara pengusaha dan pekerja. Kadang-kadang ini terkait dengan sebenarnya intinya adalah hak dan kewajiban. Ketika pekerja tidak mendapatkan haknya dan pengusaha tidak memberikan kewajibannya, maka disitulah terjadi konflik. Pastilah tidak akan harmonis. Sehingga kita selalu bagaimana lembaga kerjasama triparti, bagaimana memanage konflik antara buruh dan pekerja dalam lembaga triparti, sehingga kami setiap bulan melaksanakan meeting atau coffee morning dengan teman-teman HRD, di mana memperkuat kapasitas mereka untuk memahami terkait dengan aturan-aturan ketenaga kerjaan. Karena kadang-kadang
banyak ada HRD yang kita tahu bahwa masalah aturan ketenagakerjaan ini kan sangat dinamis ya, sehingga banyak aturan-aturan yang harus dipahami oleh para pekerja, oleh para pemberi kerja, sehingga para karyawannya juga mendapatkan haknya secara layak. Sebagian besar masalah hak dan kewajiban aja. Hak dan kewajiban. Iya, sebagian besar di situ. Oke. Ibu, kalau sejauh ini dari Dinas Tenaga Kerja ini itu yang banyak biasanya yang menjadi kurang harmonisnya ya antara pekerja dan juga owner, itu apa yang paling banyak menjadi ini, Bu? Iya, pemahaman terkait dengan hubungan kerja. Hubungan kerja. Hubungan kerja, kemudian syarat-syarat kerja di perusahaan. Misalnya terkait upah atau gimana? Iya, ada juga terkait upah, kemudian ada juga yang tidak diberi perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, ada juga tidak diberi BPJS kesehatan, banyak yang seperti, sehingga pada saat mereka sakit, mereka mengalami kecelakaan kerja, ternyata mereka tidak diberi perlindungan. Nah, oleh karena itu saya sarankan di dalam hak seorang buruh untuk kritis. Pada saat kita bekerja, kita harus lihat dulu persyaratannya, peraturan perusahaan. Surat kontraknya mungkin. Iya, PKB perjanjian kerja bersama itu harus menjadi dasar untuk mengetahui apa hak daripada karyawan itu sendiri. Iya, jangan sampai tidak dipenuhi oleh pekerja. Ya. Kalau THR Ibu gimana nih? Ya, THR itu kan memang sudah setiap tahun THR keagamaan. Hari Selasa besok kami akan turun untuk kedua kalinya untuk memastikan pembayaran THR itu kan aturannya itu H-7 sudah harus dibayarkan, sehingga kami turun tanggal 2 nanti dengan tanggal 3 agar semua pekerja sudah siap untuk membayarkan THR-nya. Kami berharap tidak ada kendala lah. Itu Bu, biasanya kalau THR itu kan pernah juga sih ya dapatkan informasi katanya ada yang sampai nyicil gitu ya Bu ya. Aturannya tidak boleh. Jadi THR itu diberikan 1 full bulan gaji. Dan untuk yang bekerja di bawah 1 tahun itu ada hitungannya. Misalnya baru 6 bulan bekerja, maka pengaliannya itu adalah 6 dibagi 12 dikali upah yang dia terima setiap bulan. Jadi tetap Ibu ya, kalau semuanya belum 1 tahun tapi tetap ya mendapatkan diberikan THR ya. Itu yang hitungannya seperti itu, tergantung dari masa kerjanya. Oke. Jadi jangan was-was ya smart listeners ya, kalau semuanya baru masuk gitu ya, dihitung dulu berapa lamanya bergabung ya. Itu bisa mendapatkan THR ya. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar Ibu ya, kita break dulu untuk sesaat ya Ibu Nelma dan smart listener. Untuk Anda juga yang ingin berinteraksi bersama kami di sini untuk WhatsApp ya di 0811 46 10 11 untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight, dan kita sampai pada segmen yang terakhir ya, dan kita masih membahas mengenai potensi Makassar Sentra SDM unggul ya. Dan tadi ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk bisa menurunkan angka pengangguran terbuka ya sebesar 1 digit ya, yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Nelma. Dan Ibu terkait program ya yang sudah dibahas tadi ya, apalagi sih yang akan dilakukan ke depannya oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Bu, yang menjadi fokus kerja di tahun ini Bu? Iya, tentunya memastikan semua jenis pelatihan kami berstandar SKKNI. Iya. Kemudian yang kedua bahwa memastikan seluruh karyawan bersertifikasi, ya. Bersertifikasi sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di lorong-lorong wisata dengan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan mereka. Ya, karena kami ini bertanggung jawab di bidang skill training. Skill training yang merupakan program prioritas Bapak Wali Kota, 10.000 skill training gratis dan 100.000 peluang usaha dan bisnis baru. Itu adalah tanggung jawab kami.
yang diampu oleh 8 SKPD, di mana Disnaker di sini selaku koordinator daripada program prioritas Bapak Wali Kota, sehingga pemberdayaan masyarakat di lorong-lorong wisata yang juga menjadi program prioritas Bapak Wali Kota, mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarganya lewat skill training yang diberikan oleh Disnaker, dan kepada karyawan yang sudah bekerja untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan upskilling, reskilling agar mereka punya daya yang saing. Kemudian hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, yang sehingga kita meminimalisir yang namanya PHK. Itu adalah program prioritas kami, sehingga kami berharap bahwa program ini bukan hanya kami butuh stakeholder yang terkait, terutama dunia usaha dan dunia industri, karena inilah tugas-tugas kami untuk memfasilitasi warga Makassar untuk bisa bekerja di sektor formal, sehingga dengan kompetensi yang ada mereka bisa terserap di dunia kerja. Oke. Jadinya masyarakat juga penasaran ya, gimana nih kalau semuanya mau ikut nih untuk berbagai pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, lembaga pelatihan kerja ini, Bu. Gimana caranya untuk bergabung? Untuk mengakses informasi terkait dengan loker lowongan kerja, silakan masuk ke Instagram Humas Disnaker Makassar dan juga Facebook, ya sama kan sudah terintegrasi ya. Di sana ada informasi lowongan kerja yang hampir setiap hari diupload. Kami upload. Makanya Disnaker itu paling banyak followersnya. Coba lihat deh, paling banyak followersnya karena di situ semua masyarakat ingin mencari informasi apa aja informasi lowongan kerja. Berikut adalah warga Makassar, anak-anakku semua yang saat ini lagi mencari kerja untuk mengurus kartu AK1. AK1 itu dulu istilahnya kartu kuning. Di mana itu ngurusnya? Di Disnaker. Tapi itu kan sekarang sudah bisa diakses lewat online. Lewat Karir Hub. Silakan masuk ke Siap Kerja, aplikasi Siap Kerja. Kemudian masuk di Karir Hub untuk mendapatkan kartu kuning atau AK1. Nah, ketika anak-anakku semua sudah terdaftar dalam AK1, maka kami akan jadikan data itu untuk mencari potensi-potensi ataupun calon-calon untuk dilatih. Karena di situ semua profil yang mencari kerja ini sudah tersedia. Ya, jadi dari ketika anak-anakku semua sudah mengurus AK1, maka profilnya semua akan muncul. Dia lulusan apa dia punya bakat, apa dia punya minat, kemudian usianya, sehingga kami akan jadikan pada saat kami akan melakukan pelatihan ini, data ini yang kami jadikan data dasar untuk memanggil mereka ikut pelatihan. Nah, inilah nanti setelah dilatih ya sesuai dengan jenis pelatihan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, itulah nanti yang kita akan salurkan ke perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi kalau semuanya untuk mencari kerja itu harus daftar dulu ya, Bu ya? Iya, harus masuk di AK1 dulu. AK1 itu kalau ingin mau diprioritaskan untuk menjadi peserta pelatihan, silakan masuk ke mengurus AK1 atau kartu kuning. Ya, karena itu adalah menjadi data dasar kami untuk merekrut para calon-calon kandidat ya. Jadi sekali lagi ya Smart Listener, untuk informasi yang lebih banyak lagi, untuk informasi yang update ya di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, itu langsung aja ya untuk ke sosial media ya, Bu ya. Untuk Instagram ya, untuk informasi untuk dunia usaha, dunia kerja ini ya, Bu ya. Oke. Baik. Sampai untuk closing statement, Ibu Nilma masih ada yang disampaikan, Ibu? Ya, saya kira cukup, sudah terakomodir semua yang saya sampaikan tadi terkait dengan program strategis dari Bapak Wali Kota. Ya, dan Smart Listener itu ya yang disampaikan oleh Ibu Nilma. Jadi paling tidak kita juga sudah bisa mempersiapkan ya hal-hal apa saja sih yang memang harus kita persiapkan untuk putra-putri kita untuk memasuki dunia kerja ya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Nilma ya untuk informasinya, Bu, menambah insight kita di pagi hari ini. Sehat-sehat ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, selamat berpuasa. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Nilma Palamba ya, dan Smart Listener. Demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Ibu Nilma Palamba SH MAP, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Saya Mirza Arianti dan Ibu Nilma di sini kami pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.